Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kalkulus 3, yaitu tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Di sini dari kelompok 6 beranggotakan Adrian Wahyu, Alifian Gusma, Amanda Cynthia, dan saya sendiri yaitu Nadira Nur. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang definisi heuristik yang berasal dari kata Yunani heriskin yang berarti seni untuk menemukan strategi dalam menyelesaikan persoalan, sedangkan meta berarti metodologi tingkah tinggi atau lanjut dari Talbi 2009. Metode yang sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya kompleksitas permasalahan, ukuran input, struktur input, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara umum, metaheuristik dipakai untuk masalah-masalah yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah secara analitikal ataupun eksak. Metode pendekatan ada bermacam-macam, salah duanya metode heuristik dan metaheuristik. Heuristik dan metaheuristik dapat dilihat dari artikel tersebut. Sebenarnya, metaheuristik metode pendekatan yang didasarkan pada metode heuristik. Sehingga tidak heran bahwa metode heuristik seringkali diintegrasikan di dalam metode metaheuristik tersebut. Perbedaan utama dari metode heuristik dan metaheuristik adalah metode heuristik bersifat problem dependent, sedangkan metode metaheuristik bersifat problem independent. Problem dependent artinya bergantung pada permasalahan, sedangkan independent berarti tidak bergantung pada jenis permasalahan tersebut. Kemudian di sini ada definisi algoritma genetika. Algoritma komputasi yang diinspirasi teori evolusi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi untuk mencari solusi suatu permasalahan dengan cara yang lebih alamiah. Salah satu aplikasi algoritma genetika adalah pada permasalahan optimasi kombinasi, yaitu mendapatkan suatu nilai solusi optimal terhadap suatu permasalahan yang mempunyai banyak kemungkinan solusi. Dalam tulisan ini akan dibahas teori dasar algoritma genetika beserta contoh aplikasinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan optimasi kombinasi sederhana. Baik, selanjutnya itu kami mengambil dari contoh makalah itu dengan judul Optimasi Parameter pada Support Vektor Mesin Berbasis Algoritma Genetik untuk Estimasi Kebakaran. Dengan studi kasusnya yaitu, kebakaran hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang mengancam hutan, menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, menciptakan masalah ekonomi, dan kerusakan ekologis, serta menyebabkan kerugian penting di seluruh dunia setiap tahunnya. Estimasi area yang terbakar penting dilakukan, karena area yang terbakar dapat mencerminkan seberapa kuat radiasi api pada vegetasi di sekitarnya tersebut. SVM adalah dapat mengatasi masalah klarifikasi dan redaksi linear ataupun non-linear kernel yang dapat menjadi satu kemampuan algoritma pembelajaran untuk klasifikasi serta regresi. Namun, SVM juga memiliki kelemahan yaitu sulitnya menentukan nilai parameter yang optimal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, algoritma genetika diusulkan untuk diterapkan sebagai algoritma pencarian nilai parameter yang efisien pada SVM tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian dari optimalisasi kebakaran hutan ini menggunakan SVM ataupun menggunakan algoritma genetika. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihan dari algoritma genetika dibandingkan dengan algoritma optimasi tradisional lainnya. Nah, dua diantaranya itu kemampuan untuk menangani permasalahan yang kompleks dan paralel. Kalau algoritma genetika itu dapat menangani berbagai macam optimasi, tergantung pada fungsi objektifnya atau bisa disebut fitness. Nah, apakah fitnessnya itu seimbang atau tidak seimbang, apakah linier atau tidak linier, berkesinambungan atau tak berkesinambungan, nah atau dengan random noise. Nah, fungsi fitness itu yang ditemukan oleh Zhang, Liu, Wang, dan Deng pada tahun 2011 ditunjukkan pada persamaan berikut, di mana fitness itu sama dengan akar dari sigma n, di mana I sama dengan 1, yang
dikalikan dengan Y topi, di mana Y topi itu merupakan nilai prediksi, dikurangi dengan YI yang merupakan nilai asli dari sampel dataset dikuadratkan. Nah, seperti kita tahu, Y topi itu adalah nilai prediksi, dan YI itu adalah nilai asli dari sampel dataset. Nah, N itu adalah jumlah sampel total. Akurasi prediksi keseluruhan percobaan pada penelitian ini menggunakan nilai root mean square error atau RMSE yang didefinisikan pada persamaan berikut, di mana RMSE itu sama dengan akar dari sigma N, di mana Y sama dengan I, dikali dengan Y inverse dikurang dengan Y dikuadratin dan dibagi dengan N. Nah, nilai RMSE ini digunakan untuk membedakan kinerja model dalam periode kalibrasi dengan periode validasi, serta untuk membandingkan kinerja model individual dengan model prediksi lainnya. Nah, di sini penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan. Tahap pertama itu untuk mendapatkan hasil estimasi kebakaran hutan yang lebih akurat, si peneliti membandingkan hasil eksperimen antara data yang diproses menggunakan metode SVM yang parameternya diatur secara manual dengan data yang diproses menggunakan metode SVM yang parameternya telah diatur oleh GA pada masing-masing kernel SVM. Nah, kemudian si peneliti melakukan uji beda untuk mengukur signifikansi keakuratan estimasinya. Nah, tahap kedua itu untuk mengidentifikasikan kernel terbaik pada SVM. Di situ peneliti melakukan perbandingan rata-rata RMSE dari 10 kali percobaan antara metode SVM dengan metode SVM plus GA pada masing-masing kernel. Nah, tahap ketiga itu untuk mengetahui kehandalan model SVM plus GA, kami melakukan perbandingan akurasi antara metode SVM plus GA dengan metode regresi lainnya seperti KNN, LR, dan NM. Nah, pada tahapan pertama, eksperimen pada masing-masing kernel SVM dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, pada kernel DOT, pada tahapan inisialisasi populasi, kami juga memasukkan 10 kombinasi jangkauan nilai input parameter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.